saya pagi ini Pak, saya mau belajar nih Pak, belajar dari Pak Rudi, pengalaman-pengalaman Bapak selama memimpin di sekolah ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pendamping. Ini ya Pak ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi selama Bapak memimpin di sekolah ini pasti banyak ya Pak ya kasus-kasus yang Bapak hadapi. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau pengalaman saya ya, ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, tapi saya harus lihat dulu yang dipertentangkan dalam permasalahan itu sesuatu yang benar dan benar atau benar dan salah. Jadi kalau dia benar dan benar, maka ini kaitannya dilema etika. Tapi kalau benar dan salah, ini udah otomatis rujukan moral. Kita udah tahu harus pilih yang benar. Tapi kalau yang dilema etika ini ya kita tahu bahwa keduanya ini benar. Jadi itu salah satu cara saya untuk identifikasi dia, kenali dulu pertentangannya, apakah dua nilai yang sama-sama benar ataukah dua nilai, satu yang benar satu yang salah. Seperti itu. Jadi identifikasi dulu ya. Benar. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana Bapak mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak. Jadi harus sama-sama benar nih Pak. Iya. Agak sulit sih ya, tapi memang sebagai pemimpin kita harus bisa mengambil keputusan walaupun itu dilema, keduanya benar. Jadi yang bisa kita lakukan tentu harus lihat dulu nilai apa yang dipertentangkan. Apakah dia tentang kebenaran kan, kemudian setelah itu berarti kan kita lihat yang dipertentangkan dua nilai apa nih. Setelah kita tahu dua nilai apa yang dipertentangkan, maka turun lagi kita mau mengambil keputusan itu basisnya apa. Apakah basisnya itu hanya karena rasa kasihan ataukah ikut aturan yang ada. Jadi ini juga berpengaruh. Setelah itu yang saya lakukan adalah saya coba refleksi kembali, kalau saya ambil keputusan yang ini kira-kira dampaknya apa, saya ambil keputusan ini dampaknya apa. Kemudian saya ambil satu keputusan di antara beberapa opsi yang ada, lalu saya coba uji publik ke rekan kerja yang ada, ke teman guru. Saya ajak diskusi permasalahannya ini, kemudian keputusan mau saya ambil ini, tanggapannya apa. Jadi dari tanggapan itu menjadi feedback bagi saya, apakah keputusan ini sebenarnya sudah bisa diterima oleh sebagian besar ataukah justru ditolak sebagian besar. Karena kalau sampai ditolak sebagian besar yang saya ajak ngomong, berarti keputusan yang saya ambil ini tentu akan menjadi satu hal yang lebih ditolak lagi secara umum nanti. Jadi itu cara saya sih. Jadi yang saya lakukan untuk mengambil keputusan, tentu proses ini jadinya panjang, dan kalau kita dihadapkan dengan permasalahan dilema etika, biasanya ini bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan mengacu pada tinggal ikut aturan ini saja. Itu pasti ada banyak pertentangan di situ yang harus kita timbang baik-baik sih. Seperti itu. Berarti tidak langsung memutuskan di tempat ya Pak ya, misalnya ada masalah, jadi Bapak tidak langsung memutuskan nih, oh ini keputusannya, tapi Bapak melalui pemikiran yang dalam, kemudian juga melalui ada sosialisasi ke warga sekolah ya Pak ya. Jadi ada segmen random dulu, kita ajak ngomong dulu nih. Jadi memang jadi hasil keputusan itu jadi berpengaruh kepada banyak orang kan. Iya, jadi benar. juga melibatkan juga warga sekolah. Iya. Demokratis ya Pak ya. Berusaha seperti itu sih. Itu tadi langkah-langkah yang Bapak. Kemudian Pak, hal-hal efektif apa Pak yang Bapak lakukan pada saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau yang
langkah efektif dari sekian banyak beberapa langkah itu berdasarkan pengalaman biasanya banyak yang bisa kita pangkas, tapi untuk tahapan yang kita sharing opini, sharing keputusan untuk mendapatkan feedback dari baik rekan guru ataupun orang tua ataupun siswa, ini yang memakan waktu agak lama. Jadi namun walaupun waktunya lama, saya rasa ini efektif. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah berada di track yang benar gitu. Jadi tidak menyimpang dari permasalahan, juga tidak merugikan banyak orang nantinya. Walaupun memang kalau dilema kita itu kedua nilai ini benar, tapi kita tetap harus memilih salah satu. Seperti itu. Kadang-kadang di posisi yang sulit ya Pak ya, karena Iya. sama-sama benar. Apalagi kalau sudah soal keadilan, Iya. rasa kasih ya Pak ya. Itu dua pertentangan yang memang sangat sulit untuk dipilih. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang tantangan terbesar ya ketika kita berbicara tadi itu keadilan dan rasa kasihan, ini dua hal yang benar-benar menjadi satu dilema. Iya. Karena di satu sisi ada keadilan yang harus kita tegakkan, tapi di satu sisi kita merasa kasihan. Nah, di sini ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan tanpa mengabaikan nilai yang satunya lagi. Jadi kalau kita misalnya mengutamakan keadilan, tapi kita tidak menganulir rasa kasihan kita dari kasus tersebut. Jadi kita berusaha memperhatikan keduanya sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak. Selanjutnya Pak, misalnya nih ada kasus-kasus, apakah Bapak sudah memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Dalam artian tadi ya, apakah memang prosedurnya itu seperti apa Pak? Apakah Bapak buat jadwal tertentu nih? Ini memang kasus ini harus diselesaikan dalam jangka waktu sekian. Kalau saya pribadi, saya selalu berusaha kalau misalnya kasus dilema etikanya agak berat nih, jadi kalau untuk kasus yang cukup kompleks, saya biasa menargetkan paling tidak 2 minggu deh. 2 minggu itu sudah termasuk saya berusaha mencari pendapat dari teman-teman terkait, misalnya kita identifikasi dulu kasusnya, kemudian kita juga setelah identifikasi kasus kita naik ke opsi-opsi keputusan yang bisa diambil, kemudian dihasilkan satu keputusan. Nah, ini juga akan masuk lagi ke minggu berikutnya, itu adalah coba ngajak ngomong ke beberapa teman, kok keputusan seperti ini menurut mereka gimana. Setelah itu baru ini keputusan yang kita ambil seperti itu. Saya berusaha supaya dalam waktu 2 minggu maksimal sudah bisa terselesaikan, karena kalau terlalu lama belum berlanjut nanti kasusnya bukan selesai tapi ada semakin runyam. Apalagi kalau ada asumsi-asumsi Pak ya dari berbagai pihak. Ya, asumsi itu yang sulit untuk kita jaga sih, karena asumsi itu begitu tidak terbentuk, apalagi asumsi negatifnya. Jadi harus segera kita konfirmasi lah Pak Ya, supaya minimalisir ya. betul. Kemudian kalau tadi sudah menjelaskan prosedurnya seperti apa, kemudian jadwal juga sudah tetapkan targetnya ya Pak ya. Kira-kira Pak ada faktor-faktor tertentu nggak Pak yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus ini? Dalam hal ini faktor-faktor bisa juga mulai dari seseorang bisa Bapak andalkan. Kalau untuk faktor yang mempermudah, yang pertama kalau kita sudah sering berada dalam fase tersebut dengan lebih mudah, dan seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tahapan yang tadinya terlihat panjang itu bisa jadi cepat. Jadi pembiasaan. Yang kedua yang paling membantu saya itu adalah teman guru yang random saya ajak bicara untuk dapatkan feedback mereka terkait topik saya. Kan saya sampaikan
pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari saat Bapak mengambil keputusan terutama yang menyangkut kasus-kasus di kita? Pembelajaran penting yang saya dapatkan yang pertama itu adalah rasanya tidak mungkin bagi seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan yang benar-benar bisa menyenangkan semua pihak. Apalagi kalau porsinya itu adalah kita sebagai pimpinan di sekolah, yang kita layani bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi juga dan orang tua siswa yang begitu banyak. Jadi bisa saja keputusan yang kita ambil dari permasalahan nilai etika tadi itu mungkin masih ada riak-riak yang ada, tapi riak-riak ini harapan kita adalah riak-riak kecil yang bisa kita redam nantinya. Jadi ini satu pembelajaran juga. Yang kedua, terkait dengan permasalahan dilema etika yang bisa kita ambil pembelajarannya itu adalah berusaha untuk tidak mengabaikan salah satu nilai. Karena keduanya ada nilai kebajikan, jangan sampai ada yang terabaikan. Tapi bagaimana keputusan yang dibuat itu bisa mencoba mengakomodir keduanya, walaupun mungkin salah satunya itu porsinya lebih minim, tapi tetap diakomodir keduanya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini tadi banyak hal positif yang saya bisa dapatkan dari pengalaman Pak Rudi selama memimpin di Sekolah Karya Yosef. Kedepannya mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya Pak. Jadi saya doakan Pak Rudi sukses selalu Pak, menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar. Oke, terima kasih banyak Pak untuk sharingnya hari ini. Sama-sama.